Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu para investor dan trader sekalian. Selamat bergabung kembali di channel pribadi saya. Malam ini sesuai yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya akan membuat video tentang Ichimoku bagian kedua ya. Dan yang belum menonton video part satunya silahkan ditonton dulu biar bisa ngikutin tentang perkembangan Ichimoku yang saya bahas. Oke, ini langsung saja ya Bapak Ibu. Ini saham Enzo, di mana pada video pertama itu kita bahas atau kita jadikan sampel untuk dikaji dengan indikator Ichimoku. Nah, kita lihat di sini Ichimoku-nya belum menunjukkan sinyal untuk sell, dan kita lihat mungkin bisa sambil mengingat yang selling kali ini disebut apa? Ya, Kumo, betul. Ya, Kumonya positif. Ya, kita lihat dalam satu pekan ini apakah indikator Ichimoku ini berfungsi. Ya, kalau berfungsi seharusnya Enzo ini harganya akan dikerek naik dalam satu pekan atau 2 pekan mendatang, karena Ichimoku-nya atau Ichimoku itu menyampaikan bahwa trennya akan bullish seperti itu ya. Oke, jadi bullish dalam Ichimoku itu ditandai dengan satu, candlenya atau chartnya berada di atas Kumo ya, kayak gini. Kalau ada seperti ini maka trennya akan bullish. Kalau bearish itu sebaliknya, chartnya ada di bawah Kumo. Sebagai contoh seperti ini, saya akan coba cari saham yang bearish. Katakanlah Antam. Nah, Antam ini bearish. Kita lihat ini si candlenya berada di bawah Kumo ya. Ini Kumonya bisa kita lihat, ini Kumonya tebal sekali ya. Kumonya tebal dan candlenya berada di bawah Kumo, maka trennya akan bearish ya. Dan tebal atau tipisnya Kumo itu menandakan atau melambangkan dari bid offer yang tebal, sehingga bila kita terapkan dalam analisis Antam ini, maka pergerakan Antam dari bearish menuju bullish itu akan sangat berat, karena harus melewati Kumo yang tebal terlebih dahulu, seperti itu. Beda halnya ketika Kumonya tipis. Kumo tipis seperti apa? Kumo tipisnya seperti ini. Nah, di Enzo Kumonya tipis, bisa dilihat tipis sekali, maka karena tipis, ini bid offernya cenderung sedikit sehingga akan menjadi bullish seperti itu. Kita coba saham yang lain. Misalnya saham Hoki. Nah, ini saham Hoki nih. Ini menarik. Saham Hoki ya, candlenya berada di tengah Kumo yang sangat tebal. Sedangkan Tenkan-sen A dan B-nya, masih ingat kan Tenkan-sen Bapak Ibu, yaitu garis merah dan biru ini ya. Kita lihat garis birunya mengarah ke arah atas sehingga menunjukkan bahwa sinyal akan bullish seperti itu. Apa yang akan terjadi atau prediksi apa yang bisa kita lakukan terhadap saham Hoki ini? Jika kita lihat dari indikator yang ada ya, saham Hoki akan cenderung untuk bullish atau berusaha melewati Kumo yang tebal ini ya. Meskipun indikator lainnya seperti MACD di bawahnya itu cenderung bearish ya. Kalau pengalaman saya lebih percaya Ichimoku-nya. Jika bertentangan, ini kan Ichimoku-nya bilang bullish sedangkan MACD bilang bearish. Pengalaman saya lebih percaya kepada Ichimoku. Kecuali kalau Ichimoku sudah bilang bearish, maka sudah saatnya untuk dijual. Apakah ini terbukti? Nanti bersama-sama kita saksikan ya dalam 1 atau 2 pekan ke depan terkait
Ichimoku ini, pembuktian Ichimoku ini terhadap saham hoki. Ya, saham hoki ini akan cenderung untuk bullish begitu. Oke, berikutnya kita akan coba bahas saham lain, BRIS atau BS, Bank Syariah Indonesia. Nah, ini kasus nyata lagi. Kita bisa lihat bahwa si candlenya berada di bawah Kumo. Ya, ini akan bearish tentu saja. Lalu kita bisa lihat di masa yang akan datang, Ichimoku memprediksi akan ada awan tebal lagi, dan awan tebalnya berwarna merah. Udah tebal merah lagi, ini jelas bearish mutlak kalau kata saya. Ya. Dan indikator yang lainnya, MACD-nya pun berkata sama, berkata negatif bahwa saham BRIS ini akan mengalami penurunan di masa-masa yang akan mendatang begitu. Mungkin untuk trader ini berita yang tidak menyenangkan bahwa sahamnya dikerek turun, tapi untuk para investor ini adalah kabar gembira karena saham BRIS sedang didiskon besar-besaran kayak gitu. Saham BRIS ini sedang didiskon besar-besaran dan sudah sepantasnya atau sudah menjadi halang lumrah ketika sebuah saham didiskon, biasanya para investor akan menambah jumlah lot di saham tersebut seperti itu ya. Kalau kata bahasa LKH-nya, ketika saham turun borong terus atau cicil lot terus kayak gitu. Ya, jadi itulah pembahasan tentang Ichimoku di part kedua, Bapak Ibu sekalian, hanya penambahan saja bahwa ketika candlestick-nya di bawah awan, maka saham akan cenderung untuk bearish begitu. Dan dalam dunia trading ya terutama ataupun investing pada umumnya, yang salah adalah kita melawan arus ya. Kebanyakan trader itu gagal karena dia melawan arus. Arusnya bearish, dia hajar masuk dan dia berharap untuk naik. Itu yang keliru. Kita perlu mengetahui trading saham itu beda dengan spekulasi permainan yang lain ya. Artinya ya kita tahulah di masyarakat sekarang sedang booming seperti katakanlah beberapa game-game online yang memang ada unsur spekulasinya seperti itu ya. Kalau saham itu tidak. Naik turunnya memang tergantung dari kinerja perusahaan tersebut dan kita bisa melihat apakah masa depannya cerah atau tidak dari kinerja perusahaan itu sendiri kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video part 2 ini. Jika ada yang tanyakan terkait saham, silahkan tinggalkan komentar, nanti saya coba jawab di video berikutnya. Dan untuk video berikutnya saya akan bahas lagi indikator berikutnya yang saya pakai untuk menganalisis saham selama ini, dan indikator ini sudah saya pakai sejak tahun 2019 hingga sekarang seperti itu. Jadi apa yang saya share itu mutlak yang saya pakai, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua yang menonton. Terima kasih banyak. Saya mohon izin pamit, mohon maaf atas kekurangan saya. Sampai ketemu lagi di hari-hari yang akan datang. Salam sehat, salam cuan untuk kita semua dari Investor Muda Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.